Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kepada kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil ini kita mendengarkan kidung dari Zakaria, atau seringkali disebut dengan kidung Zakaria, atau dalam bahasa Latin seringkali disebut dengan Benedictus. Karena dari kata awal, kata pertama dari kidung tersebut dalam istilahnya itu ungkapan bahasa Latin, seringkali disebut dengan Benedictus. Kalau kidung Maria seringkali disebut dengan Magnificat. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini mau diungkapkan apa dari Benedictus ini, dari kidung Zakaria ini? Yang mau diungkapkan adalah bahwa keselamatan itu memang melalui umat Israel, dan sekaligus bukan hanya melulu umat Israel, tetapi lebih spesifik lagi, mengerucut lagi, yaitu keturunan Daud. Keselamatan akan muncul di sana. Maka yang bisa mengklaim, orang yang bisa membawa keselamatan itu sebetulnya adalah bukan hanya melulu dia keturunan Abraham, bukan. Dia bukan hanya keturunan Yakub, bukan. Tetapi keturunan Daud. Dan kita bisa melihat ini adalah kabar sukacita. Kenapa? Karena dari bacaan pertama saja kita juga melihat bahwa tahtanya itu akan turun-temurun selama-lamanya. Keluarganya akan, istilahnya itu selama-lamanya akan ada. Di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan dari keluarga Daud ini, keturunan Daud ini, itu menjadi tokoh yang bisa menyelamatkan dan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Nah, kita bisa melihat di sana, karena ditunggu-tunggu oleh banyak orang, maka kita bisa melihat bahwa yang didampingi oleh tokoh tersebut itu akan berjalan bersama menuju kepada damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini, itu yang memang diharapkan itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Kita juga mempunyai hal yang sama. Jadi kita juga bisa bersyukur bersama dengan Zakaria, ayah dari Yohanes ini. Zakaria, ayah Yohanes, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengungkapkan syukur pula. Maka dalam setiap ibadat resmi gereja nih, ibadat pagi, itu kita selalu mengucapkan atau mendoakan atau mendaraskan kidung Zakaria ini atau Benedictus ini. Sebagai ungkapan apa? Bahwa dalam kidung Benedictus itu kita bisa mengharapkan bahwa Allah yang kita tunggu-tunggu itu
ada di dalam diri kita. Sehingga kita dalam seharian itu bisa berjalan menuju kepada damai sejahtera. Bisa melakukan dan mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena damai sejahtera tidak akan bisa terjadi untuk melulu diri kita, tetapi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan selalu kalau memanggil itu selalu semacam jemaat begitu yang dipanggil. Orang Israel, lalu keturunan Daud, tidak hanya peluru pribadi satu, tetapi keturunan Daud, keluarga Daud. Dan kita bisa melihat gereja, ini gambaran jemaat. Maka kalau kita berjalan bersama dalam damai sejahtera, bukan berarti melulu untuk diri kita sendiri, tetapi bersama dengan orang-orang yang lain, yang sama-sama juga mengimani Allah. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa keselamatan itu akan ada karena kita dalam berjalan tidak pernah sendirian. Selalu ada teman yang mendampingi. Dan teman yang mendampingi itu pun juga karena ada dalam satu iman. Karena ada tokoh yang memang mengarahkan jalan kita menuju kepada damai sejahtera. Jadi kita tidak hanya mengharapkan damai sejahtera, jalan kebangkitan, jalan keselamatan, jalan kebenaran. Tidak. Tetapi kita bersama-sama dengan yang lain sudah berjalan menuju kepada damai sejahtera. Dan nanti damai sejahtera itu akan sempurna bila kita melalui gerbang kematian menuju kepada keabadian bersama dengan Allah. Ini itu yang diharapkan oleh semua orang yang beriman kepadanya. Dan sekarang kita sudah memiliki itu. Pengertian kita bersama dengan Allah, kita akan mengalami dan merasakan pengampunan dosa. Kenapa? Karena damai sejahtera itu berarti dosa kita sudah diampuni. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Bacaan ini sengaja diletakkan pada hari terakhir sebelum Natal. Ini adalah hari terakhir Advent. Dalam hari terakhir Advent, karena sore nanti kita sudah merayakan malam Natal. Di sini mau diungkapkan bahwa tokoh yang kita harapkan itu sudah di pelupuk mata, sudah di depan mata kita. Tinggal kita itu startnya awal mengikuti beliaunya. Dengan seperti itu kita bisa melihat memang ini untuk mempersiapkan diri kita. Supaya kita ini bisa mengungkap syukur kepada Tuhan. Seperti Sakaria mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan walaupun dirasakan bagi Sakaria dan Elisabet itu seolah-olah meninggalkan mereka, tapi ternyata Tuhan memperhatikan mereka. Bahkan memberikan tempat yang luhur karena menjadi orang tua bagi pendahulu dari Mesias. Ya, ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih. Dengan demikian kita harus juga mendahulukan seperti Sakaria ini supaya bisa merasakan dan mengalami kehadiran Mesias secara utuh. Kalau kita bisa merasakan dan mengalami Mesias secara utuh, maka keselamatan itu ada dalam diri kita. Selamat merenungkan.